Shalom Super Kids. Wah, gimana nih perasaannya hari ini? Semuanya merasa bahagia? Bahagia dong, kakak percaya adik-adik di rumah semuanya merasa bahagia. Oke, yang merasa bahagia kita mau yel-yel Super Kids dulu yuk. Semuanya ambil posisi. Udah siap belum? Sudah. Oke, bagaimana kabarmu Super Kids? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kita mau menari buat Tuhan ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit.
adik-adik di rumah sekarang rindu banget buat dengerin firman Tuhan. Bener apa bener? Bener dong ya. Oke, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk kembali. Semuanya kakak minta buat ambil sikap yang manis. Kita mau bersama-sama berdoa ya. Kita mau nyanyikan satu buah pujian. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Sama-sama kita mau nyanyi bareng ya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita buat Tuhan Yesus. Karena selama seminggu ini Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Cukup katakan haleluya dan terima kasih Tuhan.
nyanyi sama-sama ya. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Saya serahkan kepada kakaknya yang bertugas. Shalom Super Kids. Wah, gimana tadi ibadahnya? Seru kan? Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita doa sama-sama yuk. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau yang berkati, Kau yang sucikan setiap hati kami ya Bapa, agar hati kami dapat menjadi lahan yang baik bagi setiap firman yang akan ditaburkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semuanya merasa baik kan? Oke adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah ikut lomba? Pasti adik-adik di rumah pernah ikut lomba kan? Juara apa enggak? Menang apa enggak? Pastinya menang dong. Perasaannya kalau menang lomba itu pasti bahagia kan? Seneng banget dapat hadiah, dapat piala, dan jadi kebanggaan orang tua. Wah, seneng banget. Nah, tema kali ini kakak akan kasih menjadi seorang pemenang. Wah, siapa di sini yang mau jadi seorang pemenang? Pasti adik-adik semua mau ya jadi seorang pemenang. Nah, untuk jadi seorang pemenang, kakak mau kasih satu contoh teladan yang ada di Alkitab. Namanya Daud. Pasti adik-adik udah kenal kan sama satu tokoh ini. Daud adalah seorang anak bungsu dari Esai. Dia memiliki 7 orang saudara dan dia adalah anak yang paling kecil. Daud selalu disuruh ayahnya untuk mengembalakan domba ke hutan untuk mencari rumput. Nah, pada suatu ketika bangsa Israel itu sedang berperang dengan orang Filistin. Dan di dalam tentara Filistin ada satu orang jenderal yang sangat hebat. Dia memiliki badan yang besar. Namanya Goliat. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Sehingga Raja Saul, raja orang Israel pada saat itu merasa ketakutan. Ketika itu Raja Saul mengumumkan kepada rakyat bangsa Israel untuk mencari seseorang yang dapat menghadapi Goliat. Nah, pada saat itu
Daud akan mengantarkan, ulangi. Nah, pada saat itu Daud sedang mengantar makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang ikut berperang. Ketika itu dia mendengar bahwa Raja Saul sedang ketakutan. Dan ia juga mendengar bahwa orang-orang Filistin itu mengejek Tuhan Allah bangsa Israel. Seketika itu juga Daud marah. Dan Daud ingin ikut berperang melawan bangsa orang Filistin. Lalu Daud menghadap Saul. Dia ingin meminta izin kepada Saul agar ia diperbolehkan untuk mengikuti perang. Ketika itu Saul gak langsung setuju. Kenapa coba? Karena Daud memiliki perawakan yang kecil. Dan usianya juga masih sangat muda. Tapi Daud berkata pada Saul, "Aku berperang bersama Tuhan." Daud meyakinkan Saul bahwa Tuhan itu ada bersamanya. Sehingga Saul mengizinkan Daud untuk ikut berperang. Lalu Daud pergi ke sungai untuk mengambil 5 buah batu yang digunakan untuk melawan Goliat. Setelah Daud mengambil batu, dia langsung pergi ke medan perang. Lalu bertemulah ia dengan Goliat. Ketika itu Goliat melihat Daud. Lalu Goliat berkata, "Segitu putus asanya kau bangsa Israel, sehingga ia mengirimkan seorang anak kecil untuk melawan aku." Wah, Daud diremehkan oleh Goliat. Kira-kira adik-adik kalau diremehkan mau terus maju atau tetap mundur? Pasti terus maju dan berjuang ya. Lalu Daud pun membalas perkataan Goliat. "Engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah alam semesta." Wah, hebat sekali ya iman Daud. Dia sangat percaya kalau Tuhan itu ada di sisinya. Lalu dimulailah perang. Daud berlari ke arah Goliat dan sambil mengambil batu, ketika ia sudah dekat dengan Goliat, dia melemparkan batunya. Dan batunya itu kena langsung di keningnya Goliat. Lalu Goliat langsung jatuh, rubuh dan tewas di tanah. Ketika itu tentara orang Filistin melihat bahwa jenderal mereka, orang yang paling kuat di antara mereka sudah mati. Lalu mereka kabur ketakutan karena melihat kekuatan dari seorang Daud. Wah, terbukti banget ya bahwa Daud itu sangat kuat di bawah penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak menjadi seorang pemenang? Kalau adik-adik mau menjadi seorang pemenang, kakak akan kasih 6 sikap Daud yang harus adik-adik contoh. Yang pertama, Daud adalah seorang yang taat dan sederhana. Ingat, Daud itu seorang yang taat. Coba aja kalau dulu dia gak taat sama ayahnya untuk mengirim bekal ke saudara-saudaranya yang sedang perang. Pasti dia gak akan tahu ya kalau Raja Saul tuh lagi nyari seseorang yang mau dikirim untuk melawan Goliat. Dan Daud juga gak akan tahu kalau Goliat itu sudah mengejek Allah bangsa Israel. Lalu sikap yang kedua, Daud itu senang memuji dan memuliakan Allah. Daud itu punya hobi untuk bermazmur kepada Tuhan. Wah, adik-adik di rumah masih senang berdoa kan? Masih setiap hari baca Alkitab kan? Jangan lupa ya adik-adik. Lalu yang ketiga,
Daud yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dia. Daud itu sangat yakin bahwa Tuhan itu gak pernah ninggalin Daud. Bahkan ketika dia sedang mengembalakan domba, ketika ada hewan buas yang akan menerkam domba-dombanya, Daud yakin bahwa Tuhan Yesus akan melindungi Daud dari semua hewan buas yang akan menerkamnya. Lalu sikap yang keempat, Daud gak kenal sama yang namanya rasa takut. Coba kalau waktu itu Daud takut ngelihat perawakannya Goliat. Coba kalau waktu itu Daud takut mendengar bahwa Goliat itu adalah seseorang yang sangat kuat. Pasti dia gak akan pernah menang kan? Lalu yang kelima, Daud mengasihi Tuhan. Karena Daud mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi Daud dengan sepenuh hati sehingga apapun yang diperbuat Daud selalu berhasil. Lalu sikap Daud yang keenam yang harus adik-adik contoh adalah Daud terlatih untuk menjaga domba-dombanya dari binatang buas. Nah, karena Daud taat kepada ayahnya untuk mengembalakan domba, dia terlatih tuh untuk menjaga domba-dombanya dari binatang buas. Dia terlatih untuk memiliki siasat untuk menghindari binatang buas. Sehingga siasat itu dapat digunakan ketika ia melawan Goliat. Oke adik-adik, sekian dulu firman Tuhan dari kakak. Selamat kembali beraktivitas, tapi sebelum kita kembali kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap hal yang kami lakukan agar setiap hal yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.